Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arsip Kode. Kali ini saya akan demonstrasikan lagi aplikasi terbaru yang saya buat, yaitu source code atau aplikasi enkripsi dan dekripsi dengan metode RSA. Untuk metode enkripsi dan dekripsi ini sebetulnya banyak metode. Nah, tapi kebetulan ini yang ada request dari rekan kita, yaitu dengan metode RSA. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Java. Saya menggunakan tools NetBeans 8. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan ke bahasa pemrograman lain seperti WebBase ya gitu. Oke, langsung saja. Ini saya sudah ada ikonnya. Nah, tampilannya langsung seperti ini. Jadi saya sudah ada ikonnya, sudah saya send ke desktop. Langsung saya klik 2 kali. Nah, ini tampilannya, aplikasi enkripsi dan dekripsi metode RSA. Kenapa saya buat seperti ini? Ya, karena kebetulan requestnya seperti ini. Ada beberapa metode untuk pemrograman ini. Ada yang di input manual, ada yang key publiknya memang di private, betul-betul di private, jadi sudah tinggal encrypt dan decrypt saja. Kita tidak perlu penggunaan rumus dan segala jenisnya, karena ini hanya untuk encrypt dan decrypt. Karena banyak metode yang digunakan oleh pemrograman lain, seperti harus menginput kunci-kuncinya misalnya gitu. Nah, ini tidak perlu, jadi biar lebih simpel saja, tapi dia metodenya RSA. Metode RSA ini sebetulnya saya rasa tidak begitu cocok untuk, saya nggak tahu, tapi sepengalaman saya tidak begitu cocok untuk teks yang besar ya gitu, karena sebetulnya dia lebih stabil di 100 ukuran teks, atau teks itu yang didekripsi itu hanya berjalan gitu ya. Yang saya coba-coba itu berjalan hanya di, maksudnya bisa berjalan dengan mulus itu dengan ukuran file itu 117 kbps itu maksimal menurut saya. Tapi saya pernah mencoba lebih, cuma prosesnya lebih lama. Dan banyak terjadi kegagalan. Nah, itu mungkin salah satu metode kelemahan ya gitu ya. Saya mungkin metodenya itu ya, tidak semua metode juga bagus, tapi saya rasa metode juga pasti ada kurang lebihnya gitu. Tapi untuk RSA ya mungkin yang saya sampaikan, dia tidak begitu bisa meload data yang yang besar. Dia hanya, yang saya uji coba itu sempurna di ukuran file 117 kbps, artinya maksimal 117 kilobyte, bukan kilobyte, byte, bit ya, bukan kilobyte, bukan megabyte, tapi bit, byte atau bit sih, saya juga nggak tahu. Oke, kita bisa, ini inputannya bisa dua, kita bisa langsung ketikkan di sini. Tetapi kalau kita ketikkan di sini, nanti lokasi simpannya kita set default. Kalau misalnya kita pilih, lokasinya akan menyesuaikan dengan lokasi file yang kita pilih. Jadi misalnya kita taruh di bagian D, nanti lokasi simpannya default juga posisi di D. Jadi dalam satu kelompok dengan file yang kita pilih. Oke, langsung aja kita coba di sini. Pertama kita buat file txt dulu kali ya. Kita buatkan file txt dulu. Saya sudah siapkan di sini dokumen. Nah, ini saya buat dulu. Ini saya buat apa ya? Misalnya Joko Purwanto misalnya gitu ya. Oke, saya save. Lalu kemudian di sini saya pilih ke file tadi, ini dokumen, saya open. Oke, nah di sini langsung tampil waktu, untuk waktu. Lalu kemudian tampil juga bagian lokasi file. Lalu ini kebetulan waktu yang saya demonstrasikan belum saya kompil ya. Sebetulnya tidak seperti ini, tapi 22/10, terus
2020 gitu. Ini waktu ya, ini jam saat ya waktu kita milih ini ya. Jadi nanti ini hanya demonya saja, tapi nanti untuk file aslinya tidak seperti ini bentuk tampilan waktunya. Nah, ini lokasi path daripada filenya, yaitu kita tadi ngambil di bagian C. Bagian C, user Joko Purwanto, dokumen txt file txt. Ukuran filenya 32 bit. Lalu di sini lokasi simpannya akan default ke arah juga ke dokumen sini. Cuma namanya dirubah. Nama filenya jadi dirubah jadi ini. Ini unik ya. Jadi saya ngambil unik dari tanggal dan waktu. Jadi namanya unik supaya tidak bentrok dengan yang lainnya. Ini saya ngambilnya dari tanggal dan waktu. Jadi ini sebetulnya 22/10/2020 jam 04 57 menit 58 detik. Jadi pasti unik terus. Dan nama ini akan di replace ke sini dan menjadi nama file baru. Oke, kita coba. Ini kita proses enkripsi ya. Kita dari ini ke sini itu proses enkripsi. Kita buat enkripsi. Oke, memproses data. Ini sudah keluar. Nah, karena sebetulnya dalam proses enkripsi ini itu tidak langsung jadi plug gitu ya. Maksudnya dia harus mengulang-ulang sampai dengan output ini saya cek lagi apakah inputannya betul seperti ini. Jadi ini saya decrypt dulu, lalu saya cek bahwa decryptan ini adalah benar, keluarnya ini baru selesai. Jadi saya menguji ini sampai dengan 10 kali dalam program ini untuk mengetahui ketepatan bahwa kunci decrypt ini adalah benar gitu ya. Jadi saya uji sampai dengan outputan atau file decrypt ini sudah betul bahwa saat nanti didekripsi lagi akan muncul ini gitu. Oke, langsung aja saya simpan. Nah, proses berhasil. Nah, secara otomatis ini sudah kosong lagi. Nah, filenya itu tadi karena kita simpan di C dokumen dengan nama ini. Nah, filenya di sini sekarang. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau mau decrypt tinggal dipilih filenya, lalu kita ngekliknya dekripsi. Oke. Nah, dekripsi juga begitu. Ini ulangi proses. Ini ada notifikasi ulangi proses dekripsi jika hasil data belum benar. Maksudnya belum benar, nanti saya contohkan. Nah, ini belum benar itu munculnya di sini seperti kayak sandi-sandi, bukan tulisan asli gitu ya. Bukan tulisan asli. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya itu terpengaruh oleh spasi ya. Spasi. Iya, betul, spasi. Biasanya spasi di belakang ini itu yang ngaruh sebetulnya untuk dekripsinya. Jadi munculnya hanya simbol-simbol gitu. Dia bukan outputnya dari dekripsi ini bukan teks yang bisa kita baca, tapi simbol-simbol yang tidak bisa kita mengerti gitu ya. Ini hasil file dekripsinya, ini bisa kembali lagi ya. Ini bisa kita simpan lagi, artinya hasil outputnya ini. Jadi kita bisa kirimkan tadi file, kita bisa kirim file yang ini lalu nanti dikembalikan karena dekripsi, nanti orangnya bisa mengembalikan outputnya atau tulisannya gitu ya. Nah, untuk inputan yang kedua, mungkin kita coba lagi aja kata lain ya. Ini saya hapus dulu hasilnya. Kita coba lagi dengan kata lain. Misalnya saya buat I love you, misalnya gitu ya. I love you. Save. Biar enak. Biar nggak dikira settingan. Soalnya sekarang lagi musim settingan ya. Kayak gini, all I love you, oke. Enkripsi. Kita sampai dapat oke. Outputnya ini langsung kita simpan aja ya. Oke, lalu kita pilih filenya. Ini kita open, lalu kita dekripsi.
Semoga saja saya muncul sandi-sandi supaya saya bisa. Nah, ini dia maksudnya. Nah, ini sandi begini kan tidak bisa dibaca ya. Ini yang belum, mungkin prosesnya belum selesai ya. Biasanya ada spasi atau apa gitu. Atau penggunaan huruf besar yang biasanya tidak lancar. Tapi ini ulangi proses dekripsi jika hasil data belum benar. Oke, saya dekripsi ulang sampai ketemu datanya. Oke, saya dekripsi ulang sampai datanya ketemu. Oke, nah ini dia. Sampai datanya ketemu dekripsinya. Gitu. Oke ya. Jadi eh, bisa dimengerti gitu hasil dekripsinya. Jadi seperti itu. Hmm, ini 130 bit. Nah, ini udah melebihi ya. Ini harusnya 117 biasanya. Yang saya bilang di awal tadi 117, ini 130 bit masih bisa. Loh, kalau misalnya teksnya banyak gitu gimana? Wow, prosesnya bisa tapi sangat lama. Prosesnya bisa tapi tidak cepat. Kecuali kita menggunakan itu terpengaruh dari server apa PC kita juga yang punya kemampuannya cukup ya untuk memecahkan algoritmanya itu supaya lebih cepat gitu. Itu sih yang saya tahu gitu ya. Oke, mungkin oh belum sebentar belum ini. Kita kita coba yang eh, apa namanya yang input langsung. Oke ya, kita input langsung sayangku misalnya. Sayangku, oke. Kita enkripsi. Kita enkripsi. Sayangku. Nah, ini dia. Sayangku keluar. Nah, kalau untuk langsung inputan ya tidak bisa mengeluarkan waktu, lokasi file, dan ukuran file kan gitu otomatis harus disimpan dulu dan lokasi simpannya juga kita harus default apa set manual gitu ya. Nah, namanya ini nama filenya, ini lokasi simpannya. Oke, katakanlah saya ambil kodenya, saya taruh di sini, saya untuk decrypt ulang. Oke, saya decrypt. Nah, ini kan belum ya, belum keluar. Hmm, belum keluar juga. Nah, ini belum keluar juga. Kita harus melakukannya berulang-ulang hingga katanya benar. Oh, ini dia. Sayangku. Jadi pemecahan algoritmanya lumayan gitu ya. Jadi dia harus beberapa kali proses sampai menemukan key public sama key private-nya. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Barangkali yang membutuhkan ini bisa kontak saya di deskripsinya. Ada di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.